Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal penilaian akhir tahun pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Pernyataan berikut yang menunjukkan ciri-ciri kebahasaan sebagai teks ulasan adalah: A. Puisi karya A. Masyur sungguh menarik. Selain menggunakan pilihan kata yang tepat, pesan-pesan yang disampaikan tidak menggurui. B. Para calon penulis perlu mengikuti jejak Asma Nadia yang telah berhasil menerbitkan banyak buku pada usia yang masih muda. C. Kita perlu mengunjungi diskusi puisi karya Dea Anugrah agar kita bisa banyak belajar dari pengalaman para penulis muda yang sangat kreatif. D. Sudah saatnya kita menghargai karya para penyair muda, termasuk karya Faisal Odang. Kita bisa menambah pengalaman dari penulis muda. Dan jawaban yang tepat adalah A. Puisi karya A. Masyur sungguh menarik. Selain menggunakan pilihan kata yang tepat, pesan-pesan yang disampaikan tidak menggurui. Perhatikan pernyataan berikut. Andrea Hirata merupakan novelis sangat produktif karena telah menghasilkan banyak novel yang berkualitas dan menarik. Soal nomor 2. Kalimat persetujuan yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah: A. Saya sependapat dengan Anda karena novel-novel yang ditulis Andrea Hirata pun selalu menjadi bestseller. B. Saya setuju dengan pendapat Anda karena bagus. C. Pendapat Anda memang masuk akal, jadi tidak ada salahnya saya setuju dengan pendapat Anda. D. Saat ini Andrea Hirata akan meluncurkan 2 novel terbaru yang dibuatnya. Dan jawaban yang tepat adalah A. Saya sependapat dengan Anda karena novel-novel yang ditulis Andrea Hirata pun menjadi bestseller. Soal nomor 3, perhatikan teks berikut. Begitulah penyajian film yang berasal dari novel. Terdapat potongan peristiwa yang tidak dapat dimasukkan dalam pembuatan film. Hal ini disebabkan film memiliki durasi tertentu yang membatasi cerita. Oleh karena itu, sutradara hanya memasukkan rangkaian peristiwa yang dianggap penting dalam novel tersebut. Hal yang disoroti dalam paragraf teks ulasan tersebut adalah: A. Latar belakang sutradara membuat film. B. Kelemahan film yang diambil dari novel. C. Keunggulan film yang diambil dari novel. Atau D. Trik sutradara dalam membuat film dokumenter. Dan jawaban yang tepat adalah B. Kelemahan film yang diambil dari novel. Soal nomor 4, bacalah teks berikut. Film Laskar Pelangi adalah sebuah adaptasi dari novel Andrea Hirata dengan judul yang sama. Film ini berlokasi di Belitung, Sumatera. Film ini diawali dengan tokoh Ikal dewasa, Lukman Sardi, yang kembali ke tanah kelahirannya setelah merantau. Dia lalu flashback ke masa kecilnya sewaktu masih di SD Muhammadiyah yang sederhana dengan guru yang bersahaja. Penggalan teks di atas merupakan teks: A. Teks eksplanasi, B. Teks ulasan, C. Teks eksposisi, atau D. Teks persuasi. Dan jawaban yang tepat adalah B. Teks ulasan. Soal nomor 5, perhatikan teks berikut. Judul: Kisah Cintaku. Pencipta Chrisye, penyanyi Ariel Noah. Produksi Akurama Record. Tahun 2013. Pernyataan di atas merupakan struktur teks ulasan bagian: A. Identitas, B. Orientasi, C. Sinopsis, atau D. Analisis. Dan jawaban yang tepat adalah A. Identitas. Cermati paragraf berikut untuk soal nomor 6.
1. Film ini juga dapat ditonton oleh semua umur karena tidak ada satupun adegan kekerasan atau sensual. 2. Diharapkan di waktu mendatang semakin banyak produser film Indonesia yang termotivasi untuk membuat film dengan kualitas yang sama, bahkan bisa melebihi film Laskar Pelangi. 3. Film Laskar Pelangi layak disebut sebagai salah satu film terbaik Indonesia sepanjang masa. 4. Meskipun film ini diproduksi pada tahun 2008, Laskar Pelangi masih layak untuk ditonton kapanpun secara berulang-ulang. Urutan teks tersebut agar menjadi teks ulasan yang baik adalah A. 3412, B. 1432, C. 1243 atau D. 3142. Dan jawaban yang tepat adalah A. 3412. Soal nomor 7. Cermati paragraf rumpang berikut. Buku kumpulan cerpen berjudul Filosofi Kopi karya D. Lestari ini sangat cocok untuk menemani pembaca pada saat santai. Buku ini sangat minim tempo sehingga nyaman sekali saat membacanya. Selain itu, buku ini disajikan dengan bahasa santai sehingga mudah dipahami. Penyajian tersebut membuat pembaca tidak akan cepat bosan ketika membaca buku ini. Kalimat keunggulan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Sebagian bahasanya menggunakan gaya bahasa yang sedang tren. B. Bagian antar cerpen yang satu dengan cerpen yang lain tersusun rapi. C. Buku ini sangat menghibur dan dapat dibaca oleh semua kalangan. Atau D. Ilustrasi yang disajikan dalam buku ini sangat banyak dan menarik. Dan jawaban yang tepat adalah D. Ilustrasi yang disajikan dalam buku ini sangat banyak dan menarik. Soal nomor 8. Cermati kutipan ulasan berikut. Oleh karena itu, film Laskar Pelangi layak disebut sebagai salah satu film terbaik Indonesia sepanjang masa. Meskipun film ini diproduksi pada tahun 2008, Laskar Pelangi masih layak untuk ditonton kapanpun berulang-ulang. Film ini juga dapat ditonton semua umur karena tidak ada satupun adegan kekerasan atau seksual. Diharapkan di waktu mendatang semakin banyak produsen film Indonesia yang termotivasi untuk membuat film dengan kualitas yang sama, bahkan melebihi Laskar Pelangi. Kutipan ulasan film tersebut merupakan bagian A. Identitas, B. Sinopsis, C. Keunggulan, atau D. Analisis. Dan jawaban yang tepat adalah C. Keunggulan. Soal nomor 9. Urutan struktur teks ulasan yang benar adalah A. Identitas karya, B. Orientasi. Soal nomor 9. Urutan struktur teks ulasan yang benar adalah A. Identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. B. Identitas karya, sinopsis, analisis, evaluasi, dan orientasi. C. Identitas karya, orientasi, analisis, sinopsis, dan evaluasi. Atau D. Identitas karya, orientasi, analisis, evaluasi, dan sinopsis. Dan jawaban yang tepat adalah A. Identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Soal nomor 10. Cermati kutipan ulasan berikut. Dibandingkan dengan karya sastra sejenis lainnya, novel ini kurang berbobot, lukisan perwatakan kurang begitu mendalam. Jalan ceritanya terkesan mendatar saja. Tidak ada hal yang menarik perhatian pembaca. Penggalan teks ulasan di atas merupakan bagian A. Simpulan teks, B. Kelemahan teks, C. Latar teks, atau D. Keunggulan teks. Dan jawaban yang tepat adalah B. Kelemahan teks. Soal nomor 11. Teks persuasi adalah teks yang berisi. Diulang sekali lagi. Teks persuasi adalah teks yang berisi A. Berita-berita terbaru,
untuk mempengaruhi pembaca agar mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. B. Ajakan atau himbauan untuk menakuti pembaca agar tidak mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. C. Ajakan atau himbauan untuk menakuti pembaca karena tidak mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. Atau D. Ulasan sebuah karya sastra untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. Dan jawaban yang tepat adalah B. Ajakan atau himbauan untuk menakuti pembaca agar tidak mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. Soal nomor 12. Fungsi, fakta, dan pendapat ahli dalam teks persuasi adalah. Diulang sekali lagi, soal nomor 12, fungsi, fakta, dan pendapat ahli dalam teks persuasi adalah A. Untuk menguatkan informasi yang terdapat pada teks. B. Untuk mempengaruhi pembaca agar tidak mengikuti himbauan penulis. C. Untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka menerima himbauan atau bujukan. D. Untuk mempengaruhi pendengar setelah memperoleh bujukan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka menerima himbauan atau bujukan. Soal nomor 13. Perhatikan teks berikut. 1. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. 2. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. 3. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. 4. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kalimat yang berisi bujukan atau himbauan terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, atau D4. Dan jawaban yang tepat adalah D4. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Soal nomor 14. Struktur teks bagian penegasan kembali biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti A. Oleh karena itulah, demikianlah, demikian. B. Demikianlah, demikian sejak itu. C. Kalau begitu, demikianlah sejak saat itu. Atau D. Kalau begitu, oleh karena itulah, maka dari itu. Dan jawaban yang tepat adalah A. Oleh karena itulah, demikianlah, demikian. Soal nomor 15. Kalimat berikut yang merupakan kalimat persuasi adalah. Diulang sekali lagi, kalimat berikut yang merupakan kalimat persuasi adalah A. Kelas kami mengadakan studi tour ke Jungleland Bogor, namun dia memilih untuk tidak ikut. B. Mengapa kamu tidak mengerjakan tugasnya? C. Mari membiasakan membuang sampah pada tempatnya demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Atau D. Aku menolak hadir dalam acara tersebut. Dan jawaban yang tepat adalah C. Mari membiasakan membuang sampah pada tempatnya demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Soal nomor 16. Bacalah teks berikut dengan cermat. Demikianlah dampak buruk dari penggunaan internet bagi anak-anak apabila orang tua tidak mengawasinya. Sekali lagi, demikianlah dampak buruk dari penggunaan internet bagi anak-anak apabila orang tua tidak mengawasinya. Paragraf di atas merupakan cuplikan teks persuasi bagian A. Pengenalan isu, B. Rangkaian argumen, C. Penegasan kembali, atau D. Pernyataan ajakan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Penegasan kembali. Soal nomor 17. Bacalah dengan cermat teks berikut. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Cuma kemajuan teknologi termasuk internet biasanya bagai pisau bermata dua. Dia bisa bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat,
tetapi bisa juga sebagai devil advocate, teman yang malah justru menjerumuskan kita pada perbuatan yang tidak baik. Nah, sekali lagi kita harus berhati-hati sekali dan ekstra waspada dengan situs-situs yang kita kunjungi. Kesimpulan dari paragraf teks persuasi tersebut di atas adalah: A. Internet memungkinkan kita menemukan semua informasi kebutuhan. B. Banyak informasi yang bisa diperoleh melalui internet. C. Internet bisa jadi teman yang baik dan bisa juga menjadi teman yang menjerumuskan. Atau D. Kita harus bijak dalam menggunakan internet supaya bisa mendapatkan manfaat positif. Dan jawaban yang tepat adalah C. Internet bisa jadi teman yang baik dan bisa juga menjadi teman yang menjerumuskan. Soal nomor 18. Struktur teks persuasi adalah: A. Pengenalan isu, pernyataan ajakan, rangkaian argumen, penegasan kembali. Atau B. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. C. Pernyataan ajakan, pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Atau D. Rangkaian argumen, pernyataan ajakan, pengenalan isu, dan penegasan kembali. Dan jawaban yang tepat adalah B. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Soal nomor 19. Yang termasuk ciri teks persuasi di bawah ini adalah: diulang sekali lagi, soal nomor 19, yang termasuk ciri teks persuasi di bawah ini adalah: A. Bersifat mengajak kepada pendengarnya. B. Kalimat berbentuk dialog. C. Membuat informasi suatu karya. Atau D. Menggunakan kalimat yang imajinatif. Dan jawaban yang tepat adalah A. Bersifat mengajak kepada pendengarnya. Soal nomor 20. Bacalah teks berikut. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoa sebelum belajar. Dengan niat tulus akan belajar dengan sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Isi yang terkandung dalam paragraf persuasi tersebut adalah: A. Pemberitahuan, B. Penyampaian informasi, C. Himbauan dan ajakan, atau D. Larangan untuk belajar. Dan jawaban yang tepat adalah C. Himbauan dan ajakan. Bacalah kutipan teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 21 sampai 24. Doni, seharusnya kami yang marah, bukan kamu. Kamu yang tidak berhati-hati. Doni marah sambil mendekati Agus. Agus, jangan ikut campur ya, aku ngomong dengan dia. Masih dengan marah. Doni, dia juga temanku, aku wajib membelanya karena dia tidak bersalah. Soal nomor 21. Tokoh Agus dalam drama di atas mencerminkan orang yang: A. Penolong, B. Penakut, C. Pemarah, atau D. Pemberani. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pemarah. Soal nomor 22. Tokoh-tokoh yang ada dalam drama di atas adalah: A. Agus dari Dani, B. Agus dari Doni, C. Agus Deni Doni, D. Agus Deni Danu. Dan jawaban yang tepat adalah B. Agus dari Doni. Soal nomor 23. Latar tempat peristiwa dalam drama tersebut terjadi di: A. Sekolah, B. Jalan, C. Kantin, atau D. Rumah. Dan jawaban yang tepat adalah B. Jalan. Soal nomor 25. Bacalah teks drama di bawah ini. Suatu ketika terdapat sebuah kerajaan yang diperintah seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda pengembara. Ia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Teks di atas merupakan bagian struktur: A. Epilog, B. Prolog, C. Dialog, atau D. Resolus. Dan jawaban yang tepat adalah B. Prolog. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.